Bentar, baca materi dulu. Kamera sudah nyala. Ini pakai masker apa enggak? Oke, nggak usah ya, stay at home. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Sofyan Setiawan, dari jurusan Pendidikan Akuntansi 2018A. Nah, video kali ini saya akan membuat tentang metode pembelajaran to stay and to stray. Nah, pada video kali ini itu bertujuan untuk menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah desain dan strategi pembelajaran. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu metode pembelajaran. Nah, pasti teman-teman tanpa kita sadari sebagai seorang siswa, nah sebagai kita sendiri, kita sudah pernah mengalami masa-masa sekolah. Nah, setiap guru pasti memiliki metode pembelajaran yang berbeda. Nah, metode pembelajaran sendiri itu apa? Metode pembelajaran adalah suatu cara atau upaya yang dilakukan oleh para pendidik, yang termasuk di sini adalah oleh para guru, agar proses belajar mengajar pada siswa itu tercapai sesuai dengan tujuannya. Nah, metode pembelajaran ini sangat penting dilakukan untuk apa? Ya, untuk para siswa itu menangkap ilmu dari tenaga pendidik atau dari para guru tersebut. Nah, kalau tidak ada metode pembelajaran kali ini, ya guru menerangkan materi, ya siswa belum tentu paham. Nah, makanya metode pembelajaran ini sangat-sangat penting. Nah, di video kali ini saya mendapatkan materi metode pembelajaran to stay and to stray. Nah, untuk mempermudah memahami metode pembelajaran to stay and to stray, saya akan membagikan dalam beberapa pokok bahasan. Yang pertama, apa itu model pembelajaran to stay and to stray? Yang kedua, ciri-cirinya. Yang ketiga, tujuannya. Yang keempat, langkah-langkahnya. Yang kelima, tahapannya. Dan yang keenam, kelebihan dan kekurangan beserta solusi untuk memecahkan kekurangan tersebut. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah apa itu metode pembelajaran to stay and to stray? Nah, metode pembelajaran to stay and to stray secara bahasa artinya adalah dua tinggal dan dua pergi, atau dua tinggal, dua menjadi tamu, yang dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 92. Yaitu artinya sendiri merupakan struktur model pembelajaran yang sifatnya kooperatif, artinya bersifat kerjasama, sehingga siswa dipicu untuk berpartisipasi secara aktif. Pembelajaran yang sifatnya kooperatif ini dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya terdiri dari 4 orang, karena to stay and to stray. Nah, dalam pembelajaran kooperatif dengan teknik to stay and to stray ini, atau lebih sering disebut dengan TSTS ini, siswa harus aktif menggunakan kemampuan bahasanya. Mengapa? Ya karena siswa harus bisa membaca, menjelaskan, menyimak, dan menulis. Sedangkan di sini guru diharapkan mampu melakukan pembagian kelompok secara acak, atau secara heterogen, baik itu secara kemampuan ataupun secara ras. Nah, teknik pembelajaran TSTS ini merupakan bentuk pembelajaran yang mandiri atau independent learning, yang sengaja dipilih guru untuk memberi kesempatan siswanya untuk saling mengajar atau peer tutoring, yaitu saling mengajar antar teman. Nah, diharapkan dengan keheterogenan yang ditentukan guru ini akan mempermudah pengelolaan kelas, karena masing-masing siswa akan membantu memecahkan masalah dalam kelompok. Nah, struktur TSTS ini yaitu salah satu tipe pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi kepada kelompok lain. Hal ini dilakukan karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai dengan kegiatan-kegiatan individu. Siswa bekerja sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa lain. Nah, mungkin ini sering kita rasakan sendiri. Padahal dalam kehidupan di luar sekolah,
kehidupan dan kerja manusia itu saling bergantungan kepada satu sama lain. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai paham tentang metode pembelajaran to stay and to stray ini. Oke, kita langsung masuk saja ke ciri-ciri model pembelajaran to stay and to stray. Yaitu yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif atau kerjasama untuk menuntaskan materi belajarnya. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya model pembelajaran ini guru harus membentuk kelompok yang sifatnya heterogen. Yang ketiga, bila mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, dan suku jenis kelamin yang berbeda. Ya, sifatnya itu kalau bisa guru harus membentuk kelompok yang sifatnya heterogen. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. Jadi metode pembelajaran ini lebih berorientasi pada kelompok, bukan hanya kepada individu. Pokok bahasan berikutnya adalah tujuan model pembelajaran to stay and to stray. Nah, dalam model pembelajaran ini siswa dihadapkan untuk mendengar apa yang diutarakan oleh temannya ketika sedang bertamu. Dan secara tidak langsung, siswa akan dibawa untuk menyimak apa yang diutarakan oleh anggota kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut. Dalam proses ini akan terjadi kegiatan menyimak materi pada siswa. Dalam model pembelajaran kooperatif, TSTS ini memiliki tujuan yang sama dengan pendekatan pembelajaran kooperatif lainnya. Siswa diajak untuk bergotong royong ataupun bekerja sama dalam menemukan suatu konsep atau memecahkan suatu masalah. Penggunaan model pembelajaran kooperatif TSTS ini akan mengarahkan siswa untuk aktif baik dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban, menjelaskan ataupun menyimak materi yang dijelaskan oleh sesama temannya. Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran to stay and to stray ini karena terdapat pembagian kelompok yang jelas dari tiap anggota kelompok. Siswa dapat bekerja sama dengan temannya dan dapat mengatasi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses belajar mengajar. Dengan demikian, pada dasarnya kembali pada hakikat keterampilan berbahasa yang menjadi satu kesatuan, yaitu membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Ketika siswa menjelaskan materi yang dibahas oleh kelompoknya, maka tentu siswa yang berkunjung tersebut melakukan kegiatan menyimak atas apa yang dijelaskan oleh temannya materi kepada teman lain. Demikian juga ketika siswa kembali ke kelompoknya menjelaskan materi apa yang didapat dari kelompok yang dikunjungi. Nah, siswa yang kembali ini akan menjelaskan materi yang didapatkan dari kelompok lain. Siswa yang bertugas menjaga rumah menyimak hal yang dijelaskan oleh temannya. Nah, dalam proses pembelajaran dengan model to stay and to stray ini, secara sadar ataupun tidak sadar, siswa akan melakukan salah satu kegiatan berbahasa yang menjadi kajian untuk ditingkatkan, yaitu keterampilan menyimak maupun keterampilan menjelaskan. Nah, sedangkan tanya jawab dapat dilakukan oleh siswa dari kelompok satu dengan yang lain dengan cara mencocokkan materi yang didapatkan dengan materi yang disampaikan. Dengan begitu, siswa dapat mengevaluasi sendiri seberapa tepat pola pikirnya terhadap suatu konsep, terhadap keberhasilan penggunaan model pembelajaran kooperatif to stay and to stray ini. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kita harus mengetahui langkah-langkah dan tahapan dalam model pembelajaran to stay and to stray ini. Nah, langkah-langkahnya terdapat 5. Yang pertama adalah siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa. Jadi dalam model pembelajaran ini dibentuk beberapa kelompok yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4 siswa dan 4 siswa tersebut saling bekerja sama satu sama lain. Yang kedua, setelah selesai, 2 siswa dari masing-masing kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan akan bertamu ke kelompok yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya silakan bisa dilihat pada video ini. Nah, ini saya akan simulasikan model pembelajaran ini berupa animasi. Yang ketiga,
Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke tamu mereka. Dan yang keempat, tamu mohon diri dan kembali ke kelompok yang membagi dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas membagikan hasil dari diskusi dari kelompoknya masing-masing. Jadi dua siswa yang tinggal di kelompok ini akan menjelaskan kepada anggota kelompok yang bertamu ke kelompok ini. Nah, untuk lebih jelasnya ya bisa dilihat pada video ini. Dan yang terakhir, kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka. Jadi saling berdiskusi antar materi yang telah didapatkan dari kelompok lain. Berikutnya adalah tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini sering dilakukan oleh guru untuk memudahkan dalam model pembelajaran ini. Nah, yang pertama itu harus ada persiapan terlebih dahulu. Nah, pada persiapan ini guru membuat silabus dan sistem penilaian desain pembelajaran, menyiapkan tugas siswa, membagi beberapa kelompok dengan masing-masing anggota 4 siswa, dan anggota kelompok harus bersifat heterogen. Yang kedua adalah presentasi guru. Nah, pada tahap ini guru menyampaikan indikator belajar, mengenal dan menjelaskan materi sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat. Nah, pada tahap ini guru hanya menjelaskan titik ataupun pokok-pokok bahasan yang akan dibahas. Jadi pada intinya pemecahan masalah itu akan dilakukan oleh tiap anggota kelompok, bukan oleh guru. Nah, tahapan yang ketiga barulah guru akan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan lembar kerja yang berisikan tugas-tugas yang harus dipelajari tiap-tiap siswa dalam kelompok. Nah, setelah menerima lembar kegiatan yang berisi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan konsep materi dan klasifikasinya, siswa mempelajari dalam kelompok tadi yang terdiri dari 4 siswa. Kemudian mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Masing-masing kelompok menyelesaikan atau memecahkan masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Kemudian 2 dari 4 anggota kelompok tersebut meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok lain untuk menyimak dari kelompok lain. Nah, kemudian sementara 2 anggota yang tinggal akan menjelaskan pemecahan masalah dari diskusi tadi kepada siswa yang bertamu pada kelompok tersebut. Yang keempat adalah formalisasi. Nah, setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan permainan yang diberikan, salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk dikomunikasikan dengan kelompok lainnya. Kemudian guru membahas dan mengarahkan siswa dalam bentuk formal. Jadi masing-masing kelompok sudah pada kelompok aslinya dan sudah harus bisa menjelaskan kepada seluruh siswa atau seluruh kelompok. Yang kelima adalah evaluasi kelompok dan penghargaan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan siswa dalam memahami materi yang telah diperoleh. Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif TSTS ini, masing-masing siswa diberikan kuis ataupun diberikan pertanyaan dari hasil pembelajaran dengan model TSTS ini. Selanjutnya, guru dapat memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki skor tertinggi. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan untuk kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.